Nah, coba ketua kelas sebelum memulai pembelajaran pimpin dulu doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk ketua kelas, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Yang nggak hadir hari ini Andika, Raufi, Ramadan, sama Apik, Bu. Andika, Raufi, Ramadan, Apik. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang desain interior dan desain eksterior, ya. Sebelum kita masuk ke materi desain interior dan eksterior, ini minggu lalu kita sudah bahas tentang materi cara merancang desain toko. Masih ingat semua kan? Masih. Bagus sekali ya. Nah, coba satu orang wakilkan, siapa? Silahkan Wulandari. Cara mendesain toko agar tampilan toko kelihatan menarik, maka dalam mendesain toko harus menerapkan 1. Konsep toko harus konsisten. 2. Berikan kesan pertama dengan tampilan yang terbaik. 3. Berikan sentuhan emosional saat pembeli masuk ke toko. 4. Display produk. 5. Dekorasi tidak monoton. 6. Membuat ruangan yang cukup bagi pembeli. Mantap. Baik, kita sekarang masuk ke materi desain interior dan eksterior. Pada materi desain interior, yaitu bagian dalam toko, ya. Desain interior itu artinya bagian dalam toko. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam elemen pada desain interior? Nah, yang pertama yaitu pemeliharaan lantai, ya. Pemeliharaan lantai di sini dengan kata lain itu setiap toko itu harus memperhatikan kondisi lantai daripada toko tersebut agar konsumen ataupun pembeli itu di dalam mengunjungi toko itu nyaman, ya, untuk berbelanja di dalam, ya. Baru kemudian yang kedua pewarnaan dan pencahayaan. Nah, pewarnaan dan pencahayaan ini usahakan warna yang ditampilkan pada toko itu harus kontras dengan produk yang mau kita tata. Ya, harus kontras. Nah, biasanya pemeliharaan warna itu seperti warna putih, krem, ya, yang bisa selaras dengan produk yang akan kita tata. Kemudian jarak antar rak. Usahakan jarak antar rak ini kita desain dengan semaksimal mungkin. Jangan terlalu rapat, ya. Karena jika konsumen berbelanja itu harus leluasa dalam memilih barang, ya, harus leluasa dalam memilih barang. Jadi usahakan antara satu dengan rak lain itu harus sesuai. Paham kan? Paham. Yang keenam, variasi produk. Nah, usahakan toko yang kita buka itu produknya harus bervariasi produk yang kita jual, ya. Misalnya, nah, satu produk yang lagi tren sekarang itu apa? Yang lagi digandrungi oleh kaula muda. Nah, itu biasanya dipajangkan pada bagian depan, ya, pada bagian depan. Nah, kemudian kita variasikan dengan produk yang lain. Paham? Paham. Nah, yang terakhir kebersihan. Nah, untuk kebersihan ini harus betul-betul dijaga nomor 1, ya. Karena kalau toko tidak bersih, otomatis konsumen berbelanja tidak nyaman, ya. Jadi usahakan toko itu harus bersih. Nah, jadi ini bagian dari desain interior. Nah, sekarang masuk kita pada bagian desain eksterior. Nah, apa saja yang termasuk unsur ke dalam desain eksterior? Yang pertama adalah bagian muka toko. Bagian muka toko harus ditampilkan juga dengan seunik mungkin, seindah mungkin. Nah, biasanya tampilan depan toko itu usahakan kita menggunakan kaca, ya, supaya dari luar, ya, konsumen melihat produk yang kita ada di dalam itu langsung nampak, oh, di sini ada jual produk yang diinginkan. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Nah, jadi tampilannya usahakan harus kaca, ya, untuk tampilan luarnya itu. Contoh seperti yang di depan kelas. Nah, yang kedua
simbol. Nah, simbol ini juga harus dibuat pada toko tersebut. Dengan kata lain, ini sebagai identitas toko. Yang ketiga, pintu masuk. Nah, untuk pintu masuk ini juga harus diusahakan bagaimana cara konsumen ya itu untuk masuknya tuh mudah. Ya, mudah, tidak sulit. Nah, contohnya salah satu dengan menggunakan pintu putar ya atau pintu Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita biasa mengerjakan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Nah, sesuai dengan minggu yang lalu kelompoknya. Sudah, anak-anakku sekalian? Jika sudah selesai tugas kelompoknya, nah siapa kelompok yang luar pertama kali tampil ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara mendesain interior toko dengan menggunakan flooring adalah banyak pemilik toko yang tidak terlalu memikirkan mengenai tampilan desain interior toko, terutama pola tampilan pemilihan lantai. Padahal tampilan interior toko khusus pada pemilihan lantai sangatlah penting karena pemilihan lantai yang tepat dapat menciptakan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja sehingga konsumen merasa betah untuk berlama-lama berbelanja di toko kita. Dalam pemilihan lantai ini, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan laminate floor. Dengan menggunakan laminate flooring sebagai material yang dapat menciptakan suasana alami dan rustik, suasana lebih hangat. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Laminat flooring dalam desain interior toko itu terbuat dari apa? Laminat flooring terbuat dari bahan-bahan HDF, Hang Desti Febrobrand, yaitu dari serbuk-serbuk kayu yang dipres bersama lem dan kimia-kimia lainnya. Oke, baik. Kasih plus pada kelompok 1. Oke, anak-anakku sekalian, kerja ataupun tugas kelompok sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke tugas LKPD ya. Ini tugas LKPD per individu, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Oke, baik anak-anakku sekalian, tugas kelompok ya dan juga tugas LKPD sudah selesai kita kerjakan hari ini. Materi pada desain interior dan eksterior kita cukupi sampai hari ini ya. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pada materi kita kali ini? Elemen general interior terdiri dari 1. Pemilihan lantai, 2. Pewarnaan dan pencahayaan, 3. Perabot toko. Oke, baik. Materi kita sudah selesai dan minggu depan kita berjumpa kembali pada materi tata letak atau layout ya, layout produk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba ketua kelas kembali mengakhiri pelajaran dengan membaca doa bersama teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anakku sekalian, ya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.